Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Rina. Terima kasih ya sudah datang hari ini. Bagaimana kabarnya? Ya Bu, sama-sama. Kabar saya alhamdulillah baik, tapi saya sedikit cemas Bu. Boleh tahu kenapa Rina merasa cemas? Bisa ceritakan sedikit kepada ibu? Sebenarnya saya merasa agak cemas Bu, karena banyak banget tugas-tugas dan ujian yang harus saya kerjakan dan saya merasa kesulitan dalam menghadapi itu. Saya nggak tahu harus mulai dari mana, dan juga saya juga merasa sangat stres banget. Oh iya, saya paham. Tugas-tugas itu pasti menekan kamu ya. Kalau boleh tahu, adakah hal yang lain yang selain hal itu kamu merasa cemas dan juga stres? Ya Bu, belakangan ini saya seperti tidak bisa mengontrol waktu saya. Ada banyak sekali deadline tugas, sementara waktu itu terasa kayak semakin cepat dan terus berjalan. Dan saya ingin bisa fokus, tapi malah sering ke distract Bu dengan yang lain. Jadi membuat saya itu nggak fokus dan pikiran akhirnya. Iya, gara-gara tugas yang banyak akhirnya kamu menjadi stres ya. Ya, Tapi sekarang ibu mau tanya, apa yang ingin Rina capai dan apa yang ingin Rina rasakan saat ini? saya ingin lebih tenang Bu, dan saya ingin menyelesaikan tugas saya dengan baik dan lebih teratur. Oke, berarti Rina ingin itu tujuan yang bagus. Rina ingin mengerjakan tugas tanpa stres, betul? Betul Bu. Oke. Kemudian ibu mau tanya juga, apa yang sudah Rina lakukan untuk mencapai hal itu, tujuan yang ingin Rina capai? Sebenarnya saya sudah belajar setiap hari, dan seringkali saya menunda-nunda sih Bu. Dan kalau ada tugas banyak, saya cenderung memilih untuk mengerjakan yang lebih mudah dulu. Kadang saya merasa lelah, dan ketika lelah pelarian saya itu ke gadget Bu, gitu. Jadi setelah main gadget dan sesudah itu saya ingat saya tuh tambah pusing, nggak, wah iya ini tugas saya gimana gitu, karena yang tambah cemas malahan, bukan tambah santai. Ya, saya paham apa yang Rina rasakan. Berarti Rina sudah mencoba untuk belajar setiap hari. Namun ketika lelah, Rina memilih untuk istirahat dan bermain gadget. Tapi setelah itu Rina malah kepikiran lagi dan juga malah merasa tambah cemas begitu ya. Iya benar Bu. Oke, sekarang mari kita evaluasi sedikit ya. Menurutmu, apakah hal yang telah kamu lakukan membantu untuk mencapai tujuan yang tadi kamu lakukan? Kayaknya caranya saya sih Bu kurang efektif. Memang saya sudah belajar, tapi kayak yang sering terorganisir gitu Bu, juga saya sudah berusaha kok, tapi ya akhirnya malah semakin stres karena waktu kan semakin deadline semakin mendekat, dan saya sering merasa capek dan ya terorganisir dengan main HP juga. Berarti menurut Rina, cara-cara yang Rina sudah lakukan itu belum efektif ya untuk mencapai apa yang ingin Rina capai ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membuat fokus pada solusi? Bagaimana kalau Rina membuat suatu cara agar bisa mencapai tujuan? Menurut Rina, apa langkah awal yang bisa Rina lakukan untuk bisa membantu Rina mencapai tujuan yang Rina maksud? Mungkin langkah awal sih Bu, membuat jadwal setiap hari. Mungkin membuat jadwal harian yang lebih terstruktur, dan
saya bisa mulai dengan memprioritaskan tugas-tugas yang lebih mendesak dan memberi waktu untuk istirahat itu, nggak main gadget ini. Itu ide yang sangat bagus karena memiliki jadwal jelas dan juga terstruktur dan juga memprioritaskan tugas yang mendesak terlebih dahulu. Kemudian dan Rina juga memerlukan waktu untuk istirahat seperti itu ya. Iya, Oke, bagaimana kalau kita sepakati bersama dan kita akan lakukan untuk seminggu ke depan? Bagaimana menurut Rina? boleh Bu, mungkin saya akan mencobanya. Bagus. Ingat, di sebuah proses itu pasti butuh waktu dan juga kesabaran. Maka ketika Rina punya masalah, jangan sungkan-sungkan untuk bilang kepada ibu dan minta solusi ataupun kita mencari bantuan di sana. Bagaimana Rina? Siap Bu. Oke, semangat Rina. Iya, terima kasih Bu atas saran-sarannya dan kearahannya.